Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Mas Narsener. Mari kita lanjutkan belajar kita. Pada kali ini kita akan mengenal tentang masa pubertas. Sebagian dari masa-masa pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahapan perkembangan manusia dimulai dari masa sebelum lahir, kemudian lahir menjadi bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak atau kanak-kanak, kemudian melewati masa puber menjadi seorang remaja, akhirnya dewasa, dan yang beranjak dengan lanjut usia atau lansia. Masa pubertas. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Masa awal pubertas ini saat menginjak usia 10 sampai 11 tahun. Masa pubertas terjadi pada anak-anak laki-laki dan juga anak perempuan. Pubertas pada anak perempuan biasanya lebih dahulu atau lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki. Biasanya antara usia 10 sampai 15 mereka sudah memasuki masa pubertas. Mari kita simak perbedaan ciri anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Pada masa kanak-kanak, organ kelamin belum mulai berfungsi. Pada masa pubertas, organ kelamin yang mulai berfungsi. Belum mengalami mimpi basah. Masa pubertas mengalami mimpi basah. Masa kanak-kanak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Sedangkan di masa pubertas tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Saat kanak-kanak atau anak-anak suara belum membesar. Sedangkan di masa pubertas suara membesar atau menjadi lebih berat. Belum tumbuh jakun pada anak-anak. Dan pada masa pubertas jakun mulai tumbuh dan membesar. Belum tumbuh kumis. Dan di masa pubertas tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Dada belum membidang. Sedangkan pada masa pubertas dada menjadi lebih membidang. Belum memiliki bau badan dan jerawat. Sedangkan pada masa pubertas muncul bau badan dan jerawat. Otot belum terlalu kuat pada masa kanak-kanak. Sedangkan pada masa pubertas kekuatan otot bertambah karena otot tubuh mulai terbentuk. Sedangkan berikut adalah perbedaan ciri anak perempuan pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Masa kanak-kanak. Organ kelamin belum mulai berfungsi, sedangkan di masa pubertas organ kelamin yang sudah mulai berfungsi. Belum mengalami menstruasi. Di saat pubertas sudah mengalami menstruasi. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Sedangkan pada masa pubertas tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Pada masa anak-anak, suara belum terdengar nyaring dan lembut. Dan payudara belum membesar. Sedangkan pada masa pubertas, suara lebih nyaring dan lembut. Payudara mulai timbul dan membesar. Belum memiliki bau badan dan jerawat. Pinggul belum nampak melebar. Kulit belum nampak halus. Sedangkan pada masa pubertas muncul bau badan dan tumbuh jerawat, pinggul nampak melebar, kulit mulai nampak halus.
Perbedaan ciri utama atau primer pada masa pubertas untuk remaja putri dan remaja laki-laki. Pada remaja putri mengalami menstruasi atau haid, yaitu luruhnya dinding rahim dan sel telur yang keluar melalui vagina. Sedangkan pada remaja laki-laki mengalami mimpi basah, yaitu keluarnya sel sperma dari penis. Organ reproduksi pada perempuan disebut ovarium. Organ reproduksi pada laki-laki adalah testis. Keluarnya sel telur dari ovarium disebut dengan ovulasi. Bila seorang remaja telah mengalami mimpi basah atau menstruasi, menandakan telah mulai berfungsinya organ reproduksi yang dimilikinya. Nah, berikut adalah cara menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi setelah melalui masa-masa pubertas. Yang pertama, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Kedua, membersihkan organ reproduksi dengan air bersih. Ketiga, membersihkan wajah secara teratur. Yang keempat, pakailah pakaian dalam yang bersih, jangan terlalu ketat dan yang mudah menyerap keringat. Yang keempat, perbanyak makan buah dan sayur. Yang keenam, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, membaca buku, kegiatan study club, dan berbagai macam kegiatan positif lainnya. Nah, demikianlah tadi tentang pembelajaran masa pubertas. Oke, sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Pergi ke sawah membawa buku, tak lupa juga membawa tali. Jagalah selalu kesehatan tubuhmu dengan olahraga dan makanan bergizi. Tetap semangat belajar agar nantinya kita tidak menderita karena kebodohan yang ada pada kita semuanya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe-nya, kami tunggu dengan senang hati. Terima kasih.